Biasanya bisa datang tabayun, tabayan, tabayun, tabayan, tabayun, tabayan, tabayun, tabayan, tabayun, ala kadal gurun. Kan bisa gitu. Sekarang kenapa jadi nggak bisa? Jadi melempem, itu suara jangkrik, itu suara kentut. Kenapa jadi mendadak seperti itu? Pengecut. Gua membela kalian di sini. Datang temui Kiai Imad, jangan koar-koar di medsos. Yang koar-koar di medsos kan kalian. Waktu diskusi di Banten, si Rijik nggak datang, si Bahar nggak datang. Setelah kejadian diskusi itu baru koar-koar rame-rame. Nggak laku bang di framing seperti itu. Ini belum selesai. Belum selesai. Datang di tempat Kiai Imad, katanya ulama, cucu Nabi lagi, adabnya sama sekali kagak ada. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kalau Habib di Indonesia ini adalah cucu Rasulullah yang tersambung ke Ahmad Al-Abah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Jangan ditepuk yang teman sendiri, yang rival juga ditepuk, dirangkul. Masya Allah, antum mempertanyakan itu luar biasa sekali. Dalam sekian abad belum pernah ada yang mempertanyakan itu. Ini anak acungin jempol. Kalau orang bener ya, kalau orang bener, anak acungin jempol, kontol sekalian. Antum luar biasa. Ini buktinya. Nih, tolong Dede Imad pelajari ini. Ini halaman sekian, ini menjelaskan tentang nasab kami. Bukan marah-marah. Bukan marah-marah. Nah, ini. Jadi begini, ana tidak mau antum itu su'ul adab terhadap kami. Bukan terhadap kami, bukan secara pribadi ya. Kami yang mewarisi darah Rasulullah ini, tidak apa-apa dibilang seperti itu. Cuman, ana nggak mau antum itu dosa. Menafikan nasab kami, membatalkan nasab kami. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Tolong, ini. Apalagi supaya selesai nih. Mau tes DNA, ini hasil tes DNA. Saya hamil. Bukan, itu hasil tes kehamilan. Bukan, itu lain lagi ya, tes DNA. Ini hasil tes DNA. Hasilnya. Gimana? Belum cukup juga. Apalagi? Ana akan penuhi untuk menunjukkan kebenaran, untuk menunjukkan kepada umat, ana bertanggung jawab atas darah yang mengalir dalam tubuh ana ini. Bukan mubahalah, tunggal, nggak perlu. Bukan malah mencaci maki, menghina. Kalau kayak gitu gimana kita beragama? Kayak orang yang tidak terpelajar. TJ keturunan Nabi, betul. Nabi Adam. Kalau bukan keturunan Nabi Adam, ya keturunan babi lah. Bisa jadi. Begitu ya? Begitu. Kalau kita yang berakal nih, punya ilmu, punya pengalaman, punya nasab mulia, pernah studi banding 3 tahun ke Saudi, seharusnya begitu caranya. Apalagi yang ulama kan? Ulama bergelar doktor lagi. Pinter, cerdas, hebat, luar biasa, pemberani. Ya, Imamul Ummah. Punya pengalaman studi banding ke Arab Saudi 3 tahun. Luar biasa itu. Kalau seperti itu kita lihat, kita nih sebagai awam nih ya. Kita sebagai awam ketika melihat cara mereka seperti itu, hina sekali. Niat tadinya kasihan, niat tadinya mau nolongin, malah ini ke pojok nih, makanya gayanya seperti itu. Ular kalau udah ke pojok pasti ngangkat kepala dia. Seolah-olah benar, seolah-olah dia kuat. Ya, udah ke pojok, hewan buas itu, kalau udah ke pojok itu marah, dia ngamuk. Kerbau itu kalau udah mengamuk itu ke pojok, ngamuk dia, kerbau. Ini kok nggak ada jauh beda dengan kerbau, saya pikir.
Ayo dong, buktikan. Tabayun kalian mana? Tahun 2019 itu tabayan, tabayun, tabayan, tabayun, tabayan, tabayun. Ini orang pada tabayan, itu orang pada tabayun, tabayan, tabayun, tabayan, tabayun. Kenapa sekarang jadi lupa? Lupa bertabayun. Fatabayyanunya kemana? Kenapa mendadak takut gitu? Kayak ngelihat Kiai Imad itu kayak ngelihat malaikat maut atau gimana gitu ya? Si Qurtubi kan ada itu di Banten juga tuh. Kan bisa si Qurtubi datang, jangan framing. Nggak berani. Buat framingan dulu biar seolah-olah kenapa mereka nggak berani tabayun. Pertama, ditunggangi oleh PKI, ditunggangi oleh rezim. Itu dibuat dulu, diembuskan begitu dulu. Masa 7 juta umat sama cuman beberapa orang yang mendukung tesis Kiai Imad takut? Lagian pun nggak selalu sama Kiai Imad. Apa kalian tidak melihat keganjilan itu? Katanya pemberani siap mati. Masa untuk nasab sendiri nggak berani berjihad? Datang dengan niat baik, akan disambut dengan baik, dikasih kopi sama Kiai Imad, ngopi, bahas soal nasab. Kan seru. Nggak harus nyuruh orang lain ngasih duit seperti yang sudah-sudah. Ente besok ikut ya. Nih, buat operasional. Ada berapa orang yang mau ikut? Nih, akomodasi segala macam saya yang tanggung. Pokoknya jangan munculkan kami. Kalau misalnya rungkat, jangan bawa-bawa kami ya. Kalian itu kalau mau datang, jangan mewakili Robitoh, jangan mewakili Bang Alawi. Wakili dirimu sendiri. Itu saya tahu ya ikhwan. Ada beberapa orang yang memang dibayar. Itu bukan fitnah. Tanya sama Rumel, dikasih akomodasi tidak? Tanya sama Rumel. Nggak miliaran lah, orang mereka pelit. Sesama mereka aja pelit. Kenapa saya bilang begitu? Posisinya begini, Kiai Imad si penyerang. Penyerang itu menang, punya kekuatan, nggak perlu menggalang donasi atau bantuan. Si yang kepepet pasti akan melakukan cara apapun untuk membela, untuk melindungi dirinya, bahkan rela mengeluarkan uang. Paham nggak? Paham. Maka mohon maaf untuk antum semua Bang Alawi. Saya punya banyak sekali kenalan Bang Alawi, teman saya banyak sekali Bang Alawi. Yang marah ke saya hari ini, yang masih baikan sama saya juga banyak. Saya tidak membenci kalian, ya. Dan bagi saya, contoh si Bahar dan yang lainnya punya manfaat juga untuk saya kontenin. Ya, ayo dong, jangan kulup, jangan menguncup, ya. Jangan kayak otong nggak sunat. Otong sunat kan? Kalau otong sunat, bangun. Bukan bangunkan otong, kalian bangun. Ajak Kiai Imad tabayun. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Orang lain, ini ada pihak yang disuruh untuk membuat acara diskusi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.